التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، ولجميع آبائنا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وعلمائنا ولأئمتنا، إنهم صاحب الكتاب بداية الهداية للإمام الغزالي والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي وأبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والأستاذ محمد رضا بن عبد الله الصقاف، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال terlalu besar kayaknya, bisa kecilin dikit volumenya karena suara saya sendiri udah besar, tambah ini menggelegar. Baik. Sebelum kita akhirnya mati juga. Sebelum kita membahas kajian akhlak, kajian tasawuf, kita awali dulu pembahasan
kitab Bidayatul Hidayahnya kemarin masih seputar pembahasan adab ketika kita di dalam masjid. Adab kita di dalam masjid yang bukan berkaitan di dalam solatnya, bukan di dalam solatnya, sebelum solat atau setelah solatnya. Nanti ada pembahasan khusus babnya itu ketika solat apa saja kewajibannya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Di antaranya kemarin itu dianjurkan setelah kita salat ba'diyah, salat qabliyatus subhi, atau dikatakan nama lainnya salat sunnah fajar, bisa dikatakan qabliyah subuh, juga bisa dinamakan sunnah fajar, sama saja ya. Masuk dalam kategori hadis raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar di sini maksudnya sunnah. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fardunya. Raq'atul fajri khairun minad dunya, itu lebih afdal, lebih mulia, lebih hebat dari dunia dan seisinya. Dilanjutkan baca doa yang kemarin, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli wa talummu biha sya'thi, yang dibaca panjang wa tarud biha ulfati. Allahumma ij'alni nuran wa'ti nuran waj'alni nura. Dianjurkan baca itu. Ya kalau seandainya diamalkan sekarang itu kurang lebih habis sholat fajar itu 10 menit lah. Kira-kira cukup enggak ya? Kira-kira cukup enggak dari habis, kalau sini habis azan ya. Habis azan dikasih waktu 10 menit. Setelah sholat sunnahnya. Dibaca doa itu kurang lebih 10 menit. Itu sangat dianjurkan, itu warid riwayatnya, itu hadisnya itu doa itu dari Rasulullah SAW. Sangat dianjurkan, kalau bisa diamalkan itu. Ya. Kalau nanti misalnya butuh teksnya, nanti dikirim sama Pak Yulinas ya. Nanti saya kirimkan itu doanya itu. Nah, fa idza faragta min ad-du'a fala tashtaghil ila ada'il fardhi. Jadi kalau sudah intinya selesai doa tadi, ini khususnya ketika rakaat fajar, setelah rakaat sunnah fajar, atau setelah masuk waktu salat-salat fardu yang lain. Maka jangan disibukkan kecuali dengan yang wajib saja. Sambil menunggu jamaah misalnya. Nah, diselingi dengan apa? Zikir, tasbih, atau baca Quran. Jangan sampai sambil nunggu apa? Sambil nunggu qomat malah ngomongin dunia, rugi. Jangan. Apalagi wal'iyadu billah diselingi ghibah. Duduk misalnya ngomongin orang, nunggu apa? Nunggu qomat ngomongin orang, habis dah pahalanya. Bahkan dianjurkan banyak-banyak doa. Antara adzan dan qomat itu doa mustajab, ada riwayat disebutkan. Maka banyak-banyak doa. Jadi tidak dianjurkan yang lain kecuali zikir, tasbih, baca Quran. Selanjutnya pembahasan yang lain, fa idza sami'tal adzan. Nah, kita di dalam masjid kan, tadi ceritanya kita di dalam masjid. Kalau lagi dengar azan, kita melakukan tasbih, zikir, baca Quran, dengar azan nih. Fi athna'i dzalik, di pertengahan itu, faqta' ma anta fihi. Putus, artinya berhenti dulu. Dari zikirnya, dari tasbihnya, dari bacaan, berhenti dulu, jangan lanjut. Wah, aku kan lagi ibadah juga nih. Tidak seperti itu. Berhenti dulu. Washtaghil bijawabil muadzin. Sibukkan, fokuskan dengan menjawab
apa yang muadzin bacakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca, balas. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan lagi baca Quran terus dibaca Quran. Atau zikir la ilaha illallah, atau salawat, atau tasbih. Pada saat itu yang dianjurkan menjawab panggilannya adzan. Itu ada aturannya. Makanya fa idza qala al muadzin, kalau seandainya muadzin mulai mengumandangkan Allahu akbar, faqul mithla dzalik. Jawabnya sama dengan apa yang muadzin ucapkan. Fi kulli kalimatin, di setiap kalimat yang muadzin ucapkan. Illa fil hayyalataini, kecuali pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Faqul fihima, kau balas, kau jawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat yang lain, ini untuk tambahan keterangan, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jawab apa saja. Setiap muadzin ucapkan Allahu akbar, jawabnya Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Bahkan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya sama. Nah, makanya di sini ulama menggabungkan riwayat hadis. Jadi ada satu hadis yang lain digabungkan. Kalau begitu, ketika hayya 'alas shalah, jawab dengan hayya 'alas shalah, lanjutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi misalnya ketika dengar muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ada dua riwayat. Dan dua riwayat itu bukan bertentangan. Bukan bertentangan, karena nanti di dalam ilmu usul fiqh, kalau seandainya ada dua hadis, secara zahir kelihatannya agak bertentangan, lihat dulu ini mungkin nggak dijamak, digabungkan dulu. Ada dua hadis nih, perkaranya sama, bisa nggak digabungkan, disinkronkan jadi satu? Kalau seandainya bisa, harus diamalkan itu. Kecuali kalau seandainya saling tanaqud, bertentangan. Nah, kalau bertentangan, ini mengatakan harus, ini mengatakan tidak harus. Nah, ini berarti bertentangan. Wajib, ini dilarang. Nah, ini baru. Nah, kalau seandainya bertentangan, baru lihat mana yang paling akhir riwayat hadisnya, itulah yang diamalkan. Kalau seandainya imkanul jam'i, dimungkinkan untuk disatukan, dipadukan, maka itu yang lebih afdal. Nah, makanya di sini ada dua riwayat tadi mengatakan, maka kata Rasulullah, jawablah persis apa yang dikatakan muadzin. Persis berarti persis hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, kalau seandainya muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kalian jawabnya dengan la haula. Nah, makanya digabung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Artinya kita ngamalkan hadis ini dan ngamalkan juga hadis sama gitu. Wa idza qala as-salatu khairun minan naumi. As-salatu khairun. Nah, ini khusus salat subuh. Azan pada saat subuh. As-salatu khairun minan naum. Atau as-salatu khairun minan naum. Ribut kadang gara-gara itu saja ribut. Satunya naum, satunya naum, ribut akhirnya. Wah, ini salah, saling nyalahkan. Serah, boleh dia pakai madlin, seperti li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Nah, itu. Jadi naum. Nah, itu. Atau kalau naum berarti dia tidak ngamalkan madlin tadi.
Sama-sama benar. Nah, kalau seandainya muadzin tadi mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa? Sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Mau ditambah wa ana ala dzalika minasyahidin, silahkan. Ya. Jadi disebutkan di sini sadaqta wa barirta bikasrir ra. Ra-nya dikasrohkan. Sadaqta wa barirta. Bukan wa bararta, ya. Wa barirta. Khusus untuk as-salatu khairun minan naum. Fa'idha sami'ta al-iqamah. Nah, sekarang qomat. Nah, ini yang sunnah yang tak diamalkan. Masih banyak yang mengamalkan, menjawab azan, masih banyak. Dengar azan tuh Allahu Akbar, masih banyak itu. Tapi kalau qomat jarang yang mengamalkan ini. Padahal menjawab iqamah itu juga disunnahkan, dianjurkan. Fa'idha sami'ta al-iqamah faqul mithla ma yaqul. Jawab juga seperti apa yang sedang qomat tadi dia ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Nah, di sini. Ketika qad qamatis salah, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamaha Allah wa adamatis samawati wal ard. Ketika apa? Qad qamatis salah. Nah, itu. Dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha. Kita kadang la ilaha illallah saja. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk tambahan masalah kapan waktunya itu berdiri ketika salat itu. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaifiyah. Dua cara di dalam mazhab Syafi'i. Jadi disunnahkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i melihat riwayat hadis ketika sahabat itu berdiri, Rasulullah nyuruh. Jadi sunnah qomat itu atas instruksi imam. Qomat itu atas instruksi imam. Makanya yang sering diamalkan itu qomat yang seperti itu ketika sholat Jumat. Nah, sholat Jumat sering itu aqimis shalah, ya kan? Misalnya ketika sudah doa terakhir, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, ya kan? Atau aqimis salah. Nah, itu diamalkan. Memang seperti itu sunnahnya. Kalau seandainya tadi si khatibnya tadi jadi imam, si khatibnya jadi imam. Jadi memang yang namanya qomat itu atas instruksi imam. Nah, karena sudah banyak perubahan. Ala kulli hal, ya. Nah, ketika qomat, sunnahnya itu bukan langsung berdiri. Sunnahnya bukan langsung berdiri, misalnya Allahu Akbar, langsung berdiri. Tidak disunnahkan. Tapi dilarang enggak? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi kalau dia mau langsung berdiri pun tidak jadi masalah, tidak salah. Tapi yang dianjurkan lebih afdal itu ketika selesai iqamah. Selesai iqamahnya baru berdiri.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baru berdiri semuanya. Nah, itu yang afdal. Ya, itu yang afdal. Tapi jangan sampai ribut nanti. Nah ini, jangan sampai ribut. Wah ini ada yang berdiri, ini ada yang berdiri. Jangan ribut sudah seperti itu. Silahkan. Yang penting yang tidak boleh itu jangan tidak berdiri ketika sudah selesai dia tidak berdiri juga. Nah, itu salah. Kalau seandainya dia mampu berdiri, ya. Jadi silakan mau mengamalkan yang seperti itu, mengamalkan yang lebih afdal tadi. Atau ketika kalimat qad qamatis salah. Ada dua kaifiyahnya, ada dua tata cara afdalnya. Qad qamatis, jadi Allahu akbar, terus duduk masih. Syahada masih duduk. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, dia bangkit. Itu juga. Itu yang lebih afdal. Itu seputar tentang qomat tadi. Jadi ketika qad qamatis salah disunnahkan untuk menjawab aqamahallahu wa adamatis samawati wal ard. Fa idza faragta. Ini sekarang pembahasan kalau seandainya sudah selesai dari azan. Azan sudah selesai. Sudah selesai azan, maka dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan doa. Apa doanya di sini? Nah, di sini amalannya Imam Al-Ghazali, Allahumma inni as'aluka inda huduri salawatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu برحمتك يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد. Ini amalannya Al-Imam Al-Ghazali. Kita amal biasa saja. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati. Sama saja ya, riwayatnya sama saja. Wa idza sami'ta al-adzan. Nah, sekarang kalau seandainya sedang salat, dengar azan, gimana caranya adabnya? Apa yang dianjurkan? Wa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah fatammimis shalah. Selesaikan dulu salatnya. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesaikan dulu salatnya itu. Lagi ruku, lagi sujud, selesaikan dulu salatnya. Fatammimis shalah, sempurnakan salat, artinya selesaikan salat. Tsumma tadarakil jawab ala wajhihi. Baru setelah itu susul. Jadi selesai salam baru jawab. Jadi selesai salam baru jawab dari awal tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sama. Artinya diqadha. Yang kelewat tadi disusul. Nah, jawabnya tadi selesai ketika selesai salat. Tsumma tadarakil jawab fa idza ahrama al-imam bil fard fala tashtaghil illa bil iqtida' bih. Nah, ini juga untuk yang suka salat sunnah qabliyah atau salat hajat atau salat istikharah. Jadi ketika melihat imam sudah salat, jangan disibukkan lagi dengan salat sunnah. Jangan disibukkan lagi. Jadi ibadah yang paling afdal pada saat itu langsung cepat-cepat ngikutin imam. Jangan aku ini belum qabliyah, aku belum ini, enggak. Langsung cepat-cepat, tambah afdal. Jadi yang namanya yang perlu diketahui yang namanya 27 derajat itu tambah sempurna salatnya, tambah tinggi 27 derajatnya. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajatan itu. Tambah dia banyak mengikuti imam, tambah banyak dia mendapatkan 27 derajat.
Misalnya dia dari takbiratul ihram sampai salam, berarti dihitung takbiratul ihramnya 27 derajat. Baca Fatihahnya 27 derajat. Rukuknya 27 derajat. Iktidalnya terus sampai salam 27 derajat. Jadi masing-masing ibadahnya tadi itu di dalam rukun-rukun salat itu nilainya 27 derajat. Jadi masbuk pun dapat 27 derajat, tapi 27 derajatnya berbeda dengan yang mutim yang dari awal. Bahkan orang yang ikut imamnya hanya sebelum salam dapat 27 derajatnya, dapat. Tapi 27 derajatnya hanya sebatas ikut salam atau mungkin ikut tasyahud saja. Tasyahud dan salam. Nah, ini pemahaman yang dinamakan 27 derajat. Jadi berbeda orang yang mutim dari awal sampai akhir ikut imam sama orang yang masbuk. Bahkan masbuknya itu hanya ikut salam saja, 27 derajatnya berbeda. Sama-sama dapat fadilah berjamaah, dapat. Karena dia ikut imam, tapi ngikut imamnya hanya sebatas ketika tasyahud akhir saja. Disitulah dia dapat 27 derajat. Sisanya kan nanti dia melanjutkan tadi tidak dapat 27 derajat. Nah, itu yang dimaksud 27 derajat. Fala tashtaghil illa, maka jangan disibukkan dengan yang lain. Apalagi nunggu imamnya selesai bacaan surahnya yang panjang sekali. Begini di belakang misalnya. Imam baca surah Hamim Sajadah misalnya. Baca apa misalnya? Nah, dia hafal Quran kan, misalnya dia hafal Quran. Nah, ini 2 ayat lagi nih. Nah, diri dia langsung Allahu Akbar. Nah, tidak seperti itu. Tunggu dulu masih panjang nih, kaki gemeteran kalau imamnya baca panjang. Nah, itu. Tidak, langsung cepet-cepet. Atau malah aku ini belum sholat qabliyah. Salat tahiyatul masjid tidak disunnahkan pada saat itu. Disunnahkan kau langsung cepat-cepat ikut imam. Wa shalli rak'atil farad kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalah wa adabiha. Nah, ini tentang menjelang kita mau salat. Nah, menjelang salat. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Adab ketika selesai dari salat. Fa idza faraghta. Nah, ini selesai salat. Nah, selesai salat nanti kita tahan dulu pembahasannya. Kita baca kitab Risalatul Mudzakarah ya. La anqal fa idza faraghta ya. Itu. Masih pembahasan yang terakhir, yang keempat kita kemarin itu. Yang namanya sebab kenapa orang bisa ketipu dunia. Ini orang bisa tertipu dengan dunia, bisa terjerumus dengan dunia, malas dalam beribadah, seneng yang namanya maksiat. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu karena 4 sebab. Kalau dihitung-hitung dikumpulkan semuanya, katanya sebabnya tidak lepas dari 4 ini. Pertama al-jahlu, tidak belajar, dia tidak punya ilmunya, bodoh dia, tidak tahu dia. Yang kedua dhaful iman, imannya yang lemah. Yang ketiga tulul amal, angan-angan yang tinggi. Dan yang terakhir ar-rabi, yang keempat aklul haram wasyubhat, makan makanan yang haram dan makan makanan yang syubhat. Sampailah kita di yang keempat. Faslun. Wa amma tanawulul harami wasyubhati, adapun memakan yang namanya haram dan syubhat, fahuwa la muhalata yasrifu 'anit ta'ah. Kata Alhamdulillah Haddad, tak pasti katanya. Tak mustahil, itulah sebab yang bisa mengalihkannya dari yang namanya ketaatan. Makan haram, makan yang syubhat, itulah penyebab
yang bisa mengalihkannya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u ilal maksiyah, bahkan mengajak kepada maksiat. Wa qad ruya, disebutkan dalam riwayat katanya marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah, man akala al-halala, kata Rasulullah, barang siapa yang makan yang halal, ata'at jawarihuhu, akan taat, akan patuh jiwa raganya itu. Bukan jiwa, raganya itu akan patuh. Tubuhnya itu akan patuh, otomatis patuh. Kenapa? Karena dia makan yang halal. Sya'a am aba, mau atau tidak mau, tubuhnya tadi, raganya tadi pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih badannya tadi itu. Diberikan semangat untuk beribadah. Itu. Wa man akala al-harama, barang siapa yang makan yang haram, asad jawarihu. Sebaliknya, barang siapa yang makan yang haram, itu raganya tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, mau atau dia menolak. Artinya berat dia mau ibadah tuh. Kalau seandainya dengar azan kok berat. Mungkin coba itu. Mungkin makan yang haram, ya. Itu istighfar itu. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Kalau tidak diobati, tidak kita cross check, tidak kita introspeksi, kita tidak sadar terus kayak gitu. Kenapa kok saya ini berat kok untuk sholat ini, kenapa? Mungkin nih indikatornya ini, sebabnya ini di dalam tubuhnya tadi ada yang haram. Itu. Berbeda tadi kalau seandainya orang yang terbiasa makan yang halal, tubuhnya tadi itu enak, gampang, bangun tidur enak segala macam. Alhamdulillah ya, kita kadang tak sadar diri kita ini. Astaghfirullahaladzim. Wa fil khabar awil athar, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya kul ma syi'ta, makan semaumu. Makanlah apa yang kau mau, silakan. Famithluhu ta'mal. Maka seperti itu saja, seperti itulah. Seperti itulah yang kau makan tadi, kau akan melakukannya. Kau akan mengamalkannya. Jadi kalau seandainya makan yang halal, nah itu bakal mengerjakan yang baik-baik. Yang namanya halal thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Maksud baik di sini yang halal. Walaupun sederhana. Nasi alhamdulillah ada, kuahnya ada, lauknya ada, alhamdulillah. Walaupun tempe, walaupun tahu, tapi alhamdulillah ini halal. Disitulah tadi membuat yang namanya daging tadi ingin taat, semangat ibadahnya. Tapi kalau makan yang mewah-mewah, rupanya tidak jelas ini dari siapa yang ngasih ini, atau dapat dari mana uang ini. Itu ditakutkan, ya. Makanya sebagian orang yang arif billah, orang yang sudah kenal kepada Allah, kalau kata kita tuh ahlul haqiqah, ahlul ma'rifah, itu arif billah. Ma qata'al khalqu 'anil haqq wa akhrajuhum min dairatil wilayah, katanya. Tidaklah, katanya, seorang makhluk dia melenceng dari yang namanya kebenaran, yang hak, dan dia keluar dari lingkungan orang-orang yang mendapatkan maqam, derajat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa melenceng? Kenapa orang bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Illa adamu taftishihim an hadhihi luqmah. Kecuali karena sebab apa? Mereka tidak memeriksa apa yang masuk ke dalam mulutnya. Ini harus teliti. Makanan itu jangan sembarangan. Jangan yang penting anak saya makan, atau yang penting saya makan, istri saya makan. Lihat dulu. Jangan sampai nanti di rumah itu tak harmonis gara-gara apa? Gara-gara di dalam tubuh, di dalam keluarga itu makanan yang haram. Wal iyadu billah.
Wa akilul haram wa syubha. Nah, disebutkan kata Allah, orang yang makan makanan yang haram, orang yang makan makanan syubhat, wa in ata, walaupun dia taat, zahirnya taat, zahirnya taat, fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Ketaatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun masya Allah ahli ibadah, ahli ini, cuma ya di dalam rumahnya itu dia makan makanan yang haram, makan makanan syubhat. Ya, tidak jelas dari mana ya tadi. Maka hakikatnya ibadahnya itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masya Allah tiap hari 5 waktunya tidak pernah tinggal. Ya, fata'atuhu ghairu ma, ketaatan tidak ada nilainya. Alangkah ruginya kalau ada orang seperti itu. Bahkan apalagi ditakutkan dia mengira dirinya itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat lagi. Maghrur, tertipu dengan ketaatannya. Padahal di satu sisi dia makan yang haram, makan yang syubhat. Di samping itu dia merasa dirinya itu sudah taat, sudah dekat. Nauzubillah. Tambah jauh. Makanya disebutkan di dalam hadis itu, manizdada ilman. Tidaklah orang tadi bertambah ilmunya. Walam yazdad hudan. Nambah ilmu, tambah tahu di aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntun oleh Nabi Muhammad, tahu dia, udah tahu ilmunya. Manizdada walam yazdad hudan. Tidak nambah hidayahnya, tidak nambah benar, tidak nambah baik. Bukannya berubah ke arah yang baik, tapi berubahnya jelek. Tertipu dia. Walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidaklah orang tersebut bertambahnya bukan bertambah dekat sama Allah, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu kita itu malah menjadikan kita ini tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ilmu dan bisa kita mengamalkan, tidak lain tujuannya hanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang makan haram, yang makan syubhat, walaupun taat, zahirnya taat, hakikatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanya yang Allah terima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tahu yang namanya definisi takwa itu, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya Allah. Kata Allah, cari makan yang halal. Talabul halali wajibun. Mencari yang halal itu hukumnya wajib. Nyari rezeki halal itu ibadah. Nyari rezeki yang halal itu ibadah. Sebaliknya, nyari rezeki yang haram maksiat. Jangan dikira ibadah. Ini untuk anak istriku di rumah. Maksiat, kamu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia cari yang tadi halal, nah disitulah setiap langkahnya, apa yang dia lakukan tadi, walaupun dia sedang diam, tapi diamnya tadi nunggu rezeki yang halal tadi, yang dia niatkan tadi untuk memberikan anak, makan istrinya tadi, disitulah dia, walaupun diam dia ibadah. Karena talabul halal wajibun. Makanya wallahu thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, baik, bersih, bagus. Innallaha jamil. Makanya la yaqbalu illa thayyib, tidak bakal mau menerima kecuali yang bagus, yang baik, yang bersih, yang halal. Fa amsik ya akhi, maka tahan diri itu, kontrol antanawulil haram wujuban. Untuk makan yang haram wajib, sudah tahan diri. Wajib untuk menahan diri untuk makan yang haram. Jangan mau sudah. Jangan mau. Wa antanawulish syubhat wara'an. Untuk menjaga diri kita, berhati-hati. Wara' itu berhati-hati. Ini tidak sembarangan. Nah, wara' namanya. Orang wara' itu orang hati-hati. Ini dari mana? Ini dari mana? Bukan was-was. Dia secara hati-hati. Nah, secara wara' itu
hendaklah dia menjaga dari makan yang syubhat. Karena kata Rasulullah, karra'i yar'a haulal hima. Orang yang terbiasa makan yang syubhat itu seperti kambing yang sedang makan rumput. Makan rumput, baris sendiri punya tanah orang, rumput orang. Terus kalau dibiarkan, kambing itu tidak ditarik, terus dia tidak tahu dia. Keenakan. Ya, akhirnya makan rumput orang lain. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Jadi orang yang terbiasa ngeremehkan makan yang syubhat itu nanti ke depannya tidak akan tidak mustahil dia akan makan yang haram karena meremehkan makan yang syubhat. Maka tahan secara untuk berjaga-jaga dari makan yang syubhat. Wa 'alaika bi talabil halal, carilah yang namanya makanan yang halal. Fa inna talabahu faridatun ba'da al-faridah. Kewajiban setelah kewajiban. Jadi penting sekali. Awal sekali itu yang namanya mencari halal itu kewajiban dari kewajiban, artinya sangat penting sekali. Fa idza dhafirta bihi fakul minha qasdan walbas minha qasdan. Nah, kalau sudah dapat yang halal, dapat yang halal tadi, makan dengan niat yang baik. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Pakaian juga pasang niat yang baik. Aku niat pakaian ini untuk menutup auratku. Ketika aku beribadah, semoga Allah senang melihat aku dengan rapi, wangi, bersih, bagus. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi aku pakai pakaian bagus ini biar dilihat Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat mengagungkan Allah. Makan tadi sama, bukan hanya untuk bermewah-mewahan supaya taat kepada Allah, maka dianjurkan banyak doa, pasang niat. Jadi kadang perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja itu bisa bernilai ibadah kalau tujuannya tadi untuk ibadah. Disebutkan di dalam kitab Zubat, wa inna wa li aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qannawa. Kalau seandainya niat makannya tadi untuk taat dan kuat beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Wala tusrif, jangan berlebihan, jangan boros. Fa innal halala la yahtamilu saraf, karena halal itu bertolak belakang dengan yang namanya boros itu. Jadi halal jangan boros, jangan berlebihan. Karena yang namanya baik itu tidak mungkin boros. Wa iyyaka wasyiba. Jadi hati-hati jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Fa inna minal halal mabda'u kulli syarrin. Jadi yang namanya kenyang dari yang halal itu permulaan kejahatan. Bayangkan. Kenyang dari yang halal itu permulaan dari yang namanya kejahatan. Fa kaifa minal haram? Kalau seandainya berlebihan dari yang halal saja bisa dampaknya negatif, apalagi yang haram. Bayangkan. Jadi memang kita itu dilatih betul untuk melawan hawa nafsu. Karena ibadah zahir itu bisa gampang nampak, tapi ibadah batin ini yang susah. Ibadah zahir siapa saja bisa. Tapi kalau ibadah batin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya pilihan, hanya orang-orang yang bertakwa ibadahnya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan akhir dari riwayat, waqad qala alaihi salatu wassalam ma mala ibnu adam wi'an syarran min batnih hasba ibni adam luqaiman yuqimna sulbahu. Maka cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ibnu Adam, anaknya Bani Adam ini makannya yang sewajar-wajarnya saja. Bisa badannya tadi bisa berdiri, tidak lemes, bisa kuat badannya. Jadi jangan berlebihan, karena berlebihan tadi bisa menyebabkan banyak sekali mudarat. Fa in kana la muhala fa thuluthu li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthu li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa thuluthu li nafsihi, sepertiga untuk
nafasnya. Jangan sampai makan belum tidak bisa nafas. Bayangkan orang yang terlalu kenyang tuh, susah ngapa-ngapain tuh. Ini 4 unsur tadi yang bisa menyebabkan hamba itu bisa tertipu dengan yang namanya dunia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.